Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Tri Sugiarto Seperianto, STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Plumbing dan Instrumentasi. Kami dari mahasiswa Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan kelompok satu yang telah diberi tugas yaitu perencanaan plumbing untuk oleo. Yang dimana anggota tim kami itu terdiri dari 9 orang dan untuk presentasi kali ini telah kami bagi-bagi menjadi beberapa bagian dapat dilihat di layar berikut. Jadi untuk kerangka materinya itu terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu gambaran umum, kedua perencanaan pipa air besi, ketiga perencanaan pipa air limbah, keempat perencanaan pipa FEM, kelima perencanaan sprinkler sistem, keenam pemadam kebakaran, ketujuh perencanaan drainase air hujan, dan terakhir yaitu RAP. Gambaran umumnya sendiri yaitu gedung yang direncanakan adalah sebuah gedung Fakultas Teknik Universitas Haleo-Oleo yang terletak di Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang direncanakan sebesar 7.920 kuadrat yang diperkirakan dapat menampung 554 orang. Gedung fakultas ini terdiri dari 4 ruang saniter, terdapat kamar mandi pria dan wanita. Untuk denanya sendiri dapat dilihat di layar. Samping pada gedung ini direncanakan total ada 74 buah untuk closetnya dan 72 buah untuk urinoir, 52 untuk keran airnya. Jumlah alat pelamping ini direncanakan berdasarkan dari ukuran atau luas fakultas teknik itu sendiri. Baik, setiap lantainya menggunakan rumus luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 yang mendapatkan hasil 2.640 kuadrat. Kemudian yaitu luas totalnya menggunakan rumus luas tiap lantai dikali jumlah lantainya yang mendapatkan hasil yaitu 7.920 meter kuadrat. Kedua yaitu menentukan luas efektif totalnya yaitu menggunakan rumus perbandingan dapatkan hasil yaitu 5.544 meter kuadrat. Kemudian yaitu jumlah penghuni total menggunakan rumus luas efektif yaitu 554 orang. Kemudian pemakaian air dalam satu hari atau Q1 menggunakan rumus jumlah penduduk dikali pemakaian air sehari rata-rata. Mendapatkan hasil yaitu 55.400 liter per harinya atau sekitar 55,4 meter kubik. Debit rata-rata per harinya atau KID. Dia ini menggunakan rumus pemakaian air ditambah jumlah pemakaian air dikali antisipasi bocoran mendapatkan hasil yaitu sekitar 66.480 liter per harinya. Selanjutnya yaitu debit pemakaian air dalam jangka kerja yaitu PH menggunakan rumus KID dikali 8 jam mendapatkan pemakaian rata-rata per jamnya yaitu 8.310 liter per jamnya. Kemudian yaitu debit pemakaian air pada jam puncak atau KH max menggunakan rumus KH dikali 2 mendapat hasil yaitu 16.620 liter per jam. Kemudian KH dibagi 60 dikali 3 mendapatkan hasil yaitu 415,5 liter per menitnya.
Untuk selanjutnya akan apa, berdasarkan Dena Fakultas Teknik Universitas Haleo di Dena Neter lantai Keran 8 urinoir. Lan- untuk lantai 2 mempunyai 25 kloset, 18 wastafel, 43 keran dan 8 urinoir. Lantai 3 mempunyai 25 kloset, 18 wastafel, 43 keran dan 8 urinoir. Yang dihitung selanjutnya itu airnya, itu mendapatkan hasil sekitar 13.340 liter per jam. Untuk urinoirnya sendiri mendapatkan hasil 1.440 liter per jam. Untuk wastafelnya sendiri yaitu 6.240 liter per jam. Untuk keran airnya 45.000 4. Untuk laju alirannya sendiri dapat dilihat tipnya. Saya persilakan untuk Untuk tabel faktor penggunaan serentak dapat dilihat pada slide yang tertera. Untuk perhitungan yang tadi dapat diperoleh bahwa hasil untuk itu berdasarkan jumlah penghuni sekitar 66.480 liter per hari. Kemudian berdasarkan jenis dan jumlah alat kelaminnya itu sekitar 11.007,7 liter per hari. Kemudian berdasarkan unit alat plumbing itu 160.000 liter per hari. Maka untuk rumus metode interpolasi untuk menghitung faktor pemakaian yaitu X2 kurang X1 per Y2 kurang Y1, di mana X2 itu merupakan jumlah yang diketahui, yang kemudian Y2 itu faktor pemakaian kurang Y1. Next. Ya, untuk jumlah total kloset adalah 24 kali 3, di mana 3 ini merupakan jumlah lantai yang terdapat pada Fakultas Teknik, tetapi di tiap lantai memiliki jumlah yang berbeda. Untuk total keseluruhan itu ada 74. Maka terletak di antara 70 dan 100, maka penggunaan serentak untuk kloset 10% dalam menghitungnya yaitu berdasarkan jadi kebutuhan air bersih untuk kloset dan dengan katup gelontor adalah 74 buah kali 15 liter kali 12 jam kali 10%. Maka menghasilkan 1.332 liter per jam. Berdasarkan tabel 3.2 tadi, maka jumlah total junior itu adalah 24 kali 3, 60, maka terletak di antara 50 dan 70. Maka untuk faktor penggunaan serentak untuk urinoir adalah 30%, maka jadi kebutuhan bersih untuk urinoir dengan alat plumbing biasa 72 buah kali 5 liter kali 12 jam kali 30%, yaitu 1.512 liter per jam. Berdasarkan tabel 3.2, jumlah total wastafel berjumlah 16 di tiap lantai. Di tiap lantai memiliki jumlah yang berbeda dengan total 52 untuk 3 lantai, maka terletak di antara 50 dan 70. Maka untuk faktor penggunaan serentak untuk urinoir adalah 30%, jadi kebutuhan air untuk wastafel adalah 2.182 liter per jam. Untuk total keran di tiap lantai ada 42, maka jumlahnya yaitu 126, terletak di 100, maka penggunaan serentak untuk keran 33%, jadi kebutuhan air bersih untuk keran atau bak cuci tangan kecil adalah 1.496,8 liter per jam.
Untuk laju aliran 1.332 per jam ditambah 1.512 liter per jam tambah 2.182 liter per jam ditambah 1.496,8 liter per jam. Maka menghasilkan 6.522 liter per jam atau 6.522 meter kubik per jamnya. Ya, untuk tabel perhitungan kebutuhan air berdasarkan ubabnya dapat dilihat pada slide yang tertera. Untuk tabel 4.4, perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan alat plumbing yang dihasilkan tadi, jenis alat plumbingnya itu kloset, totalnya 10, bebannya 10 dengan total beban 740. Untuk peturasan atau dengan katubi lontor, itu total bebannya 350, bak cuci tangan biasa, bebannya 104, dan keran bebannya 126 dengan total keseluruhan yaitu 1.320. Nah, jumlah yang ada pada tabel tersebut untuk satu lantai, sedangkan untuk 3 lantai adalah 1.320 dikali 3 lantai yaitu 3.960. Ya, yang di grafik 4.1 ini merupakan grafik hubungan antar unit beban alat plumbing dengan laju aliran, mana kurva 1 itu menunjukkan untuk sistem yang sebagian besar dengan katup gelontor dan kurva 2 itu untuk sistem yang sebagian besar dengan tangki gelontor. Untuk perbandingan tiap metode, untuk metode berdasarkan jumlah pemakai, QD-nya untuk menghasilkan 66.480 liter per hari, untuk QH 8.310, QH Max-nya 16.620, dan QM Max menghasilkan 415,5. Sedangkan untuk berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing, untuk QH-nya menghasilkan 13.838,4, untuk QH Max-nya menghasilkan 6.919,2, untuk QM Max-nya menghasilkan 691,92. Berdasarkan unit beban alat plumbingnya atau berdasarkan ubab, untuk QD-nya menghasilkan 160.000, untuk QH-nya menghasilkan 20.000, QH Max-nya menghasilkan 40.000, sedangkan untuk QM Max-nya menghasilkan 1.000 liter per jam. Maka dari ketiga perhitungan kebutuhan air yang didapat, maka sistem perencanaan ini akan mengambil nilai Q sebesar 110.707,2 liter per hari, karena nilai tersebut merupakan nilai debit tertinggi untuk mengantisipasi kebutuhan air. Ya, kemudian untuk pipa air limbah akan dibacakan oleh rekan selanjutnya. Pipa air limbah, yang pertama itu perhitungan debit air limbah. Perhitungan debit air limbah dilakukan berdasarkan jumlah dan jenis alat plumbing. Diasumsikan kurang lebih 90% air bersih yang digunakan menjadi air limbah. Sesuai rekomendasi perencanaan plumbing, yang pertama itu air limbah dari kloset. Jumlah kloset lantai 1, 24 unit, lantai 2, 25 unit, lantai 3, 25 unit. Total 74 unit. Pemakaian air yaitu 15 liter per penggunaan. Waktu operasi 12 jam per hari. Kloset yaitu 74 kali 15 kali 12 sama dengan 13.320 liter per hari. Selanjutnya, air limbah dari urinoir. Jumlah urinoir unit kali 3 lantai sama dengan 24 unit. Pemakaian air 5 liter per penggunaan.
Urinoirnya itu 24 kali 5 kali 12 sama dengan 1440 liter per hari. Selanjutnya air limbah dari wastafel. Jumlah wastafel lantai 1 16 unit, lantai 2 18 unit, lantai 3 18 unit. Total 52 unit. Pemakaian air yaitu 10 liter per penggunaan. Wastafel 52 kali 10 kali 12 sama dengan 6.240 liter per hari. Selanjutnya air limbah dari keran air. Jumlah keran yaitu jumlah keran lantai 1 40 unit, lantai 2 43 unit, lantai 3 43 unit. Total keseluruhan 126 unit. Pemakaian air 3 liter per penggunaan. Keran sama dengan 126 kali 3 kali 12, yaitu 4.536 liter per hari. Selanjutnya total debit air limbah. Kui total dengan 13.320 tambah 1.440 tambah 6.240 tambah 4.536. Hasilnya 25.536 liter per hari. Hasil akhirnya itu 25,54 meter kubik per hari. Debit ini digunakan sebagai dasar penentuan dimensi pipa dan kapasitas unit IPAL. Selanjutnya, berikut tabel dimensi pipa greywater tipe X. Dapat dilihat pada slide ini tersebut. Selanjutnya, tabel dimensi pipa greywater tipe Z, yaitu yang memiliki ketentuan SNI 8153 2/2015. Poin pertama yaitu diameter minimum pipa greywater sama dengan 2 in. Kedua, kemiringan pipa horizontal sama dengan 1-2%. Selanjutnya, material pipa PVC, AW atau setara. Selanjutnya, tabel dimensi pipa Blackwater tipe X. Berikut tabel tersebut. Selanjutnya, dimensi pipa Blackwater tipe Z yang memiliki ketentuan SNI 8153/2015. Diameter pipa kloset utama 4 in. Selanjutnya dilengkapi clean out. Selanjutnya sistem aliran gravitasi. Tabel dimensi pipa fan tipe X bisa dilihat pada tabel tersebut. Dimensi pipa fan tipe Z bisa dilihat pada tabel 4.11. Ketentuan SNI, diameter minimum fan 1,5 inci, dan yang selanjutnya ujung fan kurang lebih 30 cm di atas atap. Selanjutnya, perhitungan sistem pipa FEM gedung 3 lantai Fakultas Teknik, diketahui luas tiap lantai 2.640 meter. Pangkat 2, tinggi tiap lantai 3 meter. Penentuan jumlah zona per lantai diketahui luas tiap lantai A 2.640 meter. Pangkat 2, luas area perlindungan maksimal per zona menurut SNI AZ sama dengan 930 meter. Pangkat 2, jumlah zona per lantai N sama dengan luas lantai dikali luas maksimal per zona, ditambah luas maksimal per zona, yang dimana 2.640 ditambah 930 sama dengan 2,84. Dibulatkan jumlah zona per lantai adalah 3 zona. Perhitungan debit air. Debit minimal per luas permukaan menurut SNI sama dengan
0,065 liter per detik per meter pangkat 2. Luas tiap lantai sama dengan 2640 meter pangkat 2. Jumlah zona per lantai sama dengan 3 zona. Debit total per lantai sama dengan 2640 dikali 0,065 menghasilkan jumlah 171,6 liter per detik. Debit per zona sama dengan 171,6 dibagi 3 sama dengan 57,2 liter per detik. Selanjutnya, diameter pipa debit berbagai segmen pipa. Batas kecepatan air maksimal menurut NFPA 13 sama dengan kurang lebih 3 meter per detik. Batas kerugian tekanan maksimal sama dengan kurang lebih 0,25 kPa per meter untuk cabang akhir. Segmen pipa debit liter per detik, diameter pipa milimeter, kecepatan air meter per detik, kerugian tekanan, cabang akhir 1 nozzle sama dengan 2,86, 25, 2,3 dan 0,20. Cabang kedua 5 nozzle 14,3, 40, 2,1, 0,18. Cabang utama 10 nozzle 28,6, 80, 1,8, 0,12. Pipa utama zona 20 nozzle 57,2, 100, 2,0, 0,10. Pipa utama sistem 514,8, 150, 2,5 dan 0,08. Perhitungan diameter berdasarkan tabel standar. Debit diameter pipa FEM. Diameter pipa utama per lantai sama dengan 100 mm. Diameter sistem total sama dengan 150 mm. Selanjutnya akan dibaca. 4, yaitu perhitungan tekanan. Diketahui tekanan kerja minimal di kepala nozzle PN sama dengan 172 kPa. Kerugian tekanan total per zona PK yaitu 50 kPa. Tinggi tiap lantai sama dengan 5 meter. Berat jenis air yaitu 9,81 kN per meter kubik sama dengan 9,81 kPa per meter. Tekanan yang dibutuhkan di inlet zona PI sama dengan PN tambah PK tambah YX ketinggian lantai dari dasar. Lantai 1 ketinggian sama dengan 0 meter. Lantai 2 ketinggian sama dengan 5 meter. Pi2 sama dengan 172 tambah 50 tambah 9,81 kali 5. Pi2 sama dengan 222 tambah 49,05. Dan Pi2 271,0 yaitu 122 tambah 50 tambah 9,81 kali 10. Pi3 sama dengan 222 tambah 98,1. 3 sama dengan 320,1 kPa. Selanjutnya, jumlah nozzle per lantai. Luas tiap lantai A sama dengan 2.640. Luas perlindungan maksimal per nozzle AN sama dengan 12,5 meter pangkat 2. Jumlah nozzle per lantai sama dengan A tambah AN. N sama dengan 2.640 tambah 12,5. NN sama dengan 211,2. Jadi jumlah nozzle per lantai yaitu 212 buah. Jumlah nozzle per zona yaitu jumlah nozzle per lantai atau jumlah lantai sama dengan 212 tambah 3 jadi 71 buah.
Kapasitas tangki penyimpanan air debit total sistem KT total sama dengan 171,6 liter per detik kali 3 lantai dan 514,8 L per detik. Waktu pemadaman minimal menurut SNI yaitu 10 menit sama dengan 600 per detik. Kapasitas tangki V KT total kali waktu pemadaman yang 308,880 liter dan 308,88 meter kubik. Daya pompa debit total sistem Q sama dengan 514,8 liter per detik sama dengan 0,5 5.014 meter kubik per detik. Tekanan maksimal yang dibutuhkan P sama dengan 320,1 kPa tambah kerugian pipa utama sama dengan 70 kPa dan 390,1 kPa dan hasilnya yaitu 3.910 PA. Efisiensi pompa N sama dengan 0,75. Percepatan gravitasi sama dengan 9,81 meter per S. Daya pompa atau P daya sama dengan Q kali P tambah N. P daya yaitu 0,5148 kali 3.910 tambah 0,75. P daya 2.833 tambah 0,75 dan 267,777 watt. Selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bacakan mengenai sprinkler system. Di sini yang pertama kita menentukan jangkauan sprinkler. Untuk menentukan jangkauan sprinkler menggunakan rumus jumlah maksimum antar sprinkler kurang 1/4 kali jarak maksimum, yang dimana dalam perhitungan ini didapatkan hasil 1,5. Yang dimana nilai perhitungan jangkauan sprinkler ini merupakan jari-jari efektif perlindungan satu buah sprinkler. Oke, next. Oke, selanjutnya. Selanjutnya perhitungan luas perbandingan satu sprinkler. Luas perlindungan satu sprinkler dihitung dengan rumus luas lingkaran karena pola pancaran air sprinkler dianggap berbentuk radial, yang dimana dalam perhitungan ini didapatkan hasil 3,46 meter akar 2, yang artinya satu buah sprinkler secara efektif melindungi area seluas 3,46 meter akar 2. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu menentukan luas bangunan berdasarkan denah. Dalam perhitungan ini, luas satu lantai yaitu 2.640 meter akar 2 dengan jumlah lantai yaitu 3 lantai, sehingga luas total bangunan adalah ditentukan dengan menggunakan rumus L total sama dengan 2.640 kali 3 sama dengan 7.920 meter akar 2. Luas ini yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah sprinkler. Oke, selanjutnya. Kemudian perhitungan jumlah sprinkler. Untuk menentukan jumlah sprinkler digunakan rumus luas bangunan per L, yang dimana luas bangunannya yaitu 7.920 bagi
bagi 3,46 yang dimana hasilnya 2,289 buah. Kemudian selanjutnya kemudian penentuan debit air kebakaran sprinkler. Untuk keperluan perencanaan, debit air yang digunakan untuk satu sprinkler diambil dari nilai rata-rata yaitu 100 liter per menit sesuai dengan tentang kebutuhan air sprinkler yaitu 40 sampai 200 liter per menit. Sprinkler dihitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan Q sprinkler kali N sprinkler. Dengan hasil akhir yaitu 3,81 meter akar 3 per sekon. Selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu perhitungan volume air kebakaran. Sesuai standar Indonesia, untuk menentukan volume menggunakan rumus Q kali T dengan hasil akhir dalam perhitungan ini yaitu 13.734 meter akar 3. Volume ini merupakan kapasitas minimum agar air kebakaran yang harus tersedia pada ground tank atau reservoir kebakaran. Oke, next selanjutnya. Kemudian untuk perencanaan terakhir, penentuan diameter pipa sprinkler. Pada gedung dengan 3 lantai, dengan tinggi bangunan yang tidak melebihi 40 meter, maka sistem sprinkler menggunakan 2 jenis, yaitu diameter pipa sesuai standar nasional Indonesia, yaitu diameter pipa horizontal 50 mm dan diameter pipa vertikal atau riser dengan besar 40 mm. Penilaian diameter tersebut didasarkan pada tinggi bangunan dan aliran yang dibutuhkan agar sistem sprinkler dapat beroperasi. Volumenya yaitu 13.734 meter akar 3. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya sistem pemadam kebakaran. Sistem pengendalian apabila terjadi kebakaran pada gedung Fakultas Teknik ini direncanakan menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama di luar gedung atau pilar hydrant, yang kedua di dalam gedung yaitu hydrant box. Dilihat dari luasan gedung, maka diperkirakan membutuhkan 60 hydrant box, pilar hydrant 9 jangkauan 40 meter untuk setiap lantainya, di mana panjang selang umumnya 35 meter dengan jarak 35 hingga 40 meter. Selanjutnya, yang pertama yaitu hydrant halaman atau pilar hydrant. Debit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan satu pilar hydrant adalah 1.200 liter per menit. Selanjutnya, setiap pertambahan 1.000 meter pangkat 2 pilar hydrant kedua debitnya ialah 1.200 liter per menit, sehingga volume reservoir yang dibutuhkan adalah dengan waktu minimal 45 menit. Perhitungan diameter pipa Q sama dengan 1.200 liter per menit atau sama dengan 1,2 meter kubik per menit. Kemudian V yaitu 2 meter per detik. Q sama dengan A kali V. A sama dengan Q per V. Atau 1/4 kali 3,14 kali D2 sama dengan 0,11 meter, yang dimana dihasilkan itu ya 110 mm. Selanjutnya,
Perhitungan diameter pipa kedua. Q sama dengan 1200 liter per menit atau 1,2 meter kubik per menit. P sama dengan 2 meter per detik. Untuk rumusnya A yaitu Q per V. 1/4 kali 3,14 kali D2 sama dengan 0,02 per 2. Untuk hasilnya yaitu 110 mm. Selanjutnya. Yang kedua, perhitungan hydrant dalam gedung atau hydrant box. Perhitungan kebutuhan pasokan air kebakaran. Debit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan satu hydrant box adalah 400 liter per menit. Setiap lantai terdapat 20 hydrant box, sehingga pada satu gedung Fakultas Teknik terdapat 60 hydrant box. Debit yang dibutuhkan adalah Q sama dengan 400 liter per menit kali 60 box hydrant. Hasilnya yaitu 24.000 liter per menit atau dikecilkan lagi 0,4/3 per detik. FHB sama dengan QHB dikali 1 kali jumlah hydrant sama dengan 24.000 liter per menit kali 45 menit kali 60, di mana hasilnya 64.800.000 liter, yang dimana dikecilkan lagi itu 648 meter kubik. Perhitungan diameter pipa. Q sama dengan 400 liter per menit atau sama dengan 0,4 meter pangkat 3 per menit. V sama dengan 2 meter per detik. Q A kali V. A sama dengan Q per V 1/4 kali 3 kali 14 kali 2 kali D2 sama dengan 0,0067 per 2, di mana hasil akhirnya yaitu 55 mm. Selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh teman saya. Pada penentuan debit air hujan dilakukan berdasarkan intensitas curah hujan di lokasi gedung, yaitu Kota Kendari. Berdasarkan data yang digunakan dalam perencanaan ini, intensitas hujan maksimum di wilayah ini adalah sebesar 130 mm per jam. Luas atap bangunan yang digunakan sebagai bidang tangkap air hujan adalah seluas 3.690 meter persegi. Untuk menghitung debit air hujan digunakan rumus rasional, yaitu Q sama dengan C dikali I dikali A. Nilai koefisien limpasan atau C yang digunakan adalah sebesar 0,7. Nilai ini dipilih karena atap bangunan bersifat kedap air, sehingga sebagian besar air hujan akan langsung mengalir sebagai limpasan. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh debit air hujan sebesar 720,72 meter kubik per jam atau setara dengan 200,2 liter per detik. Nilai debit ini menjadi dasar dalam perencanaan sistem drainase sebagai hujan pada gedung ini. Pada slide ini, data yang digunakan antara lain luas atap sebesar 3.690 meter persegi, debit air hujan sebesar 720,72 meter kubik per jam, atau 200,2 liter per detik. Intensitas hujan sebesar 130 mm per jam, serta asumsi kemiringan pipa sebesar 2%. Data ini kemudian digunakan untuk menentukan ukuran pipa drainase air hujan dengan mengacu pada standar yang berlaku, yaitu SNI 8153 tahun 2015. Lanjut. Pada slide ini ditampilkan penentuan ukuran pipa horizontal air hujan. Penentuan ukuran pipa horizontal dilakukan berdasarkan
tabel 16 pada SNI 8.153 tahun 2015 dengan debit air hujan sebesar 200,2 liter per detik dan kemiringan pipa sebesar 2%. Maka berdasarkan tang sesuai untuk sistem drainase pada gedung ini adalah pipa berdiameter 8 inci. Ukuran pipa ini dipilih agar pipa mampu mengalirkan debit air hujan secara optimal dan mencegah terjadinya luapan air pada saat hujan dengan intensitas tinggi. Lanjut. Penentuan pipa tegak berfungsi untuk menyalurkan air hujan dari atap bangunan menuju pipa horizontal di bagian bawah. Penentuan ukuran pipa tegak mengacu pada tabel 17 pada SNI 8.153 tahun 2015. Berdasarkan debit air hujan yang telah dihitung sebelumnya, diperoleh bahwa ukuran pipa tegak yang digunakan pada sistem drainase air hujan gedung ini adalah pipa berdiameter 6 inci. Lanjut. Sumur resapan atau rainwater harvesting. Sumur resapan berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan ke dalam tanah, serta dapat dimanfaatkan untuk keperluan sekunder seperti penyiraman tanaman dan pembersihan area sekitar gedung. Pada gedung ini direncanakan satu buah sumur resapan yang diletakkan di tengah area gedung Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Sumur resapan direncanakan berbentuk persegi dengan panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 2 meter. Lanjut. Volume resapan dihitung menggunakan rumus V sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi sehingga diperoleh volume tampungan sebesar 30 meter per kubik. Dengan adanya sumur resapan ini diharapkan dapat mengurangi limpasan air hujan ke saluran drainase serta membantu upaya konservasi air. Selanjutnya, silakan. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yang di atas, yang dimana slide ini yaitu rencana anggaran biaya tentang peralatan plumbing, yaitu perhitungan biaya peralatan plumbing didasarkan pada jumlah total dari ketiga lantai gedung, kemudian dikalikan dengan harga satuan pasar rumus perhitungan, yang dimana subtotal sama dengan jumlah kali harga satuan. Nah, di tabel ini yaitu peralatan plumbing sudah diuraikan alat-alatnya beserta spesifikasi, jumlah, serta harga satuan dengan subtotal harga jumlah setiap unit. Oke, lanjut. Dari tabel di atas yaitu di sini dicantumkan total biaya peralatan plumbing dengan nilai 462.500 tambah 34.840.000 tambah 223.920.000 tambah 6.426.000 tambah 8.670.000 sama dengan 756.358.000. Lanjut. Di sini rencana anggaran biaya pipa air bersih. Yang pertama, perhitungan panjang pipa air bersih, yaitu gedung memiliki luas total bangunan yaitu 7.920 meter kubik. Jumlah lantai ada 3 lantai, luas per lantai itu 2.640 meter kubik. Dengan asumsi perencanaan pipa air bersih, yaitu kebutuhan pipa horizontal 0,18 meter, pipa tegak yaitu 60 meter, panjang pipa horizontal yaitu 7.920 kali 0,8 sama dengan 1.426 meter. Dengan total panjang pipa air bersih sama dengan 1.426 tambah 60 sama dengan 1.486 meter.
Yang kedua itu perhitungan jumlah batang pipa. Dengan panjang pipa, satu batang pipa sama dengan 4 meter. Menggunakan rumus jumlah batang sama dengan 1486 bagi 4 sama dengan 372 batang. Selanjutnya, di sini tabel pipa air bersih yang dengan uraiannya itu macam-macam pipanya itu pipa PVC 1/4, pipa PVC 1 dengan pipa PVC 1/2. Di sini juga sudah dicantumkan jumlah batang beserta harga per batang dengan subtotalnya. Selanjutnya yaitu total biaya pipa air bersih dengan keseluruhan ini yaitu 15.071.000. Selanjutnya pipa air bersih buangan, pipa air buangan dan fan. Perhitungan panjang pipa limbah yaitu asumsi kebutuhan pipa limbah sama dengan 0,12 meter. Panjang pipa limbah yaitu 7.920 kali 0,12 sama dengan 950 meter. Nah, di sini tabel pipa air buangan dan fan yaitu uraian pipa-pipanya beserta jumlah harga satuannya dengan subtotal keseluruhannya yang dimana total biaya air buangan dan fan ini yaitu 21.623.000. Selanjutnya, di sini rekapitulasi rencana anggaran biaya. Ya, beberapa poin yaitu uraian peralatan plumbing, sistem air bersih, sistem air buangan dan fan dengan total biaya keseluruhan peralatan plumbing yaitu 756.358.000, sistem air bersih yaitu 15.071,84.000, sistem air buangan dan fan yaitu 21.623.000 dengan total keseluruhan yaitu 793.052.840. Ya, lanjut. Di sini kesimpulannya yaitu satu, perencanaan sistem pipa air bersih yang dimana sistem pipa air bersih pada gedung Fakultas Teknik direncanakan dengan mempertimbangkan jumlah alat plumbing, jumlah lantai serta luas bangunan. Distribusi air bersih menggunakan sistem pipa tegak dan pipa horizontal yang dirancang untuk menjamin kontinuitas suplai air, tekanan yang cukup, serta efisiensi penggunaan pipa sesuai standar perencanaan plumbing. Yang kedua, perencanaan sistem pipa air limbah yaitu sistem pipa air limbah direncanakan untuk mengalirkan air buangan dari kloset, urinoir, wastafel, dan floor drain menuju saluran pembangunan utama. Perencanaan memperhatikan pemisahan antara pipa air limbah dan pipa fan agar aliran limbah berjalan lancar, tidak menimbulkan tekanan balik, serta memenuhi persyaratan sanitasi bangunan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perencanaan sistem pipa fan, yang dimana sistem fan dirancang sebagai jalur utama distribusi air untuk kebutuhan pemadam kebakaran. Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan, kontinuitas aliran air, dan kemudahan akses ke titik-titik pemadam kebakaran sehingga sistem mampu berfungsi secara optimal saat terjadi kondisi darurat. Yang keempat yaitu perencanaan sprinkler system yaitu pada gedung Fakultas Teknik direncanakan untuk memberikan perlindungan kebakaran secara otomatis. Penempatan sprinkler disesuaikan dengan luas area dan fungsi ruangan agar mampu mendeteksi serta memadamkan api pada tahap awal kebakaran sehingga dapat minimalkan kerusakan bangunan dan risiko keselamatan penghuni. Selanjutnya, yang kelima yaitu perencanaan sistem pemadam kebakaran yang dimana sistem pemadam kebakaran ini direncanakan secara terpadu melalui kombinasi hidrans, sprinkler, dan sistem pipa pendukung. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaan gedung terhadap bahaya kebakaran dengan menyediakan sarana pemadaman yang mudah diakses dan sesuai dengan standar keselamatan bangunan.
Yang keenam yaitu perencanaan sistem drainase air hujan, yang di mana sistem drainase ini direncanakan untuk mengalirkan air hujan dari atap dan area bangunan menuju saluran pembuangan dengan aman. Perhitungan kapasitas pipa dan saluran didasarkan pada luas gedung sehingga mampu mencegah genangan air dan melindungi struktur bangunan dari kerusakan akibat air hujan. Selanjutnya, oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Eh, Sekian dari presentasi kami kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.